Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, perkembangan terbaru dari kasus Adam Alis yang heboh ya di Malaysia akhir-akhir ini sudah tahap sangat serius guys ya. Ya mungkin kalau di pemberitaan di kita kebanyakan isinya tentang bercanda gitu kan, momen lucu gitu. Misalkan beritanya di Indonesia itu nggak serius itu. Momen lucu ketika Adam Alis ditilang, ketika didenda, dihalau gitu kan. Tapi kalau lihat berita-berita di Malaysia itu semuanya serius guys. Semuanya serius. Ini adalah pelanggaran yang benar-benar di perundang-undangan mereka itu ini sudah sangat serius guys. Kita udah nggak bisa bercanda lagi. Ini Adam Alis juga saya rasa harus segera minta maaf ya. Ya mungkin Adam Alis juga mengira mungkin ini penonton atau subscriber dia orang Indonesia, jadi sehingga dia memang orang yang suka bercanda gitu kan. Dan ini juga saya rasa harus menjadi pelajaran juga ya untuk public figure gitu dimanapun kalian, terutama ketika kalian berada di luar negeri. Mohon disesuaikan lah gitu ya, adabnya, segala macam cara bicaranya. Jangan mentang-mentang penontonnya orang Indonesia atas kalian memperlakukan orang lain apalagi di luar negara sama seperti negara asal kita gitu. Bisa bisa panjang urusannya gitu kayak gini. Dan ini juga ada beritanya guys, langsungnya dari kepolisian Malaysianya sendiri ya, kita lihat sama-sama guys. Keterangan telah diambil daripada pengadu dan rakan-rakan, namun begitu keterangan daripada pihak yang mendakwa sebagai pemain bola sepak tidak dapat dilaksanakan kerana mereka telah kembali ke negara asal. Namun pihak PDRM sedang berhubung rapat dengan rakan strategik di negara tersebut untuk membantu PDRM dalam melekatkan kertas siasatan. Oke guys, itu guys ya langsung. Sebenarnya masih banyak juga berita dari kanal-kanal Malaysia yang sudah memberitakan ini ya. Ini bukan skalanya media sosial ke media sosial guys. Ini udah masuk ke TV nasionalnya Malaysia sendiri guys. Sebenarnya kalau permasalahan melanggar itunya mungkin sudah selesai ya. Ada kebijaksanaan lah dari polisi bahwa oke, bisa nggak apa-apa gitu, ini salah jalur, lu balik lagi aja gitu ke sana. Tapi masalahnya setelah itu kan ada Malaysia dia bicara bahwa untung gitu kan ada KTA gitu, kalau enggak dia udah minta duit gitu. Nggak ada kata mungkin ya, maksudnya nggak ada kata mungkin di situ, udah mau minta uang gitu. Jadi itu kayak seperti udah tuduhan larinya ya. Pemilihan kata-katanya juga itu udah seperti menuduh lah gitu. Ternyata di Malaysia itu guys ya, para polisinya terutama polisi lalu lintasnya itu sekarang itu udah pakai kamera di badan mereka guys, body cam ya. Jadi per 3 tahun yang lalu 2022 itu mereka sudah mendistribusikan, sudah menerapkan penggunaan body cam ini supaya nggak ada lagi gitu case-case seperti ini ya, case-case yang rasuah seperti ini. Bukannya nggak ada gitu, maksudnya jadi meredam lah ya, meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini gitu guys. Jadi mungkin mereka juga belajar dari cases yang dulu gitu kan. Ada mungkin cases kayak gini banyak juga cases rasuah di kalangan kepolisian gitu kan. Kita nggak munafik juga lah ya. Tapi mereka ada tindakan nyatanya gitu guys. Ada konkretnya, tindakan konkretnya yaitu dengan menerapkan penggunaan body cam ini, justru itu akan meminimalisir kejadian-kejadian rasuah seperti ini yang justru dituduhkan oleh Adam Alis bahwa mereka akan meminta uang gitu. Dan ya itu sangat disayangkan sih keluar dari mulut seorang public figure yang saya tahu tadinya bercanda gitu, tapi kan kalau di Malaysia ini serius gitu, nggak bisa karena ini udah melibatkan kedua negara lain gitu. Dan saya sangat mendukung sebenarnya ya ketika ada gitu pihak kepolisian dari Malaysia yang mengusut ini sampai ke negara Indonesia. Saya sangat support banget, saya sangat sokong sekali. Saya harap kepolisian Indonesia dan Malaysia membuat sebuah undang-undang di mana ketika ada dari kedua negara ini, siapapun itu, influencer kah atau siapa, ketika dia mengunggah atau membuat konten yang hoax, membuat konten yang fitnah isinya, konten yang memecah belah kedua negara, itu saya harap kedua kepolisian dari Indonesia dan Malaysia ini bertindak gitu guys. Tangkap itu, yang di Indonesia ke yang di Malaysia tangkap gitu. Usut guys. Sehingga media sosial, internet itu nyaman untuk kita bisa telusuri gitu guys. Saya sudah terlalu capek juga ya. Bukan hanya di Indonesia banyak komen-komen seperti apa. Di Malaysia pun ada. Saya saksikan sendiri gitu guys. Saya punya channel ya. Jadi saya harap Indonesia dan Malaysia
kepolisiannya ini berembuk bekerja sama membuat satu undang-undang. Mereka bekerja di situ. Jadi siapapun yang memberitakan perpecahan Indonesia dan Malaysia, memberitakan berita-berita hoax, berita fitnah, berita menuduh, berita tidak benar, itu segera ditindak. Saya sangat mendukung sekali hal ini, guys. Sebenarnya hal ini sempat mengingatkan saya ke ini juga ya, saat saya di Malaysia dulu, saya juga pernah bersinggungan ya dengan kepolisian Malaysia waktu di mana, Genting Highland kalau nggak salah, bukan di apartemen Genting apa, lupa saya guys, apartemen apa gitu ya, yang terbengkalai itu kan, waktu saya masuk ke dalam mau bikin konten. Itu ada dua polisi yang akhirnya ngeprank gitu kan, bahwa nggak boleh beri konten di sini gitu. Mau ditanya segala macam, untuk kita kan bawa paspor segala macam, kita bawa pada saat itu, tapi ternyata itu adalah prank gitu, bahwa itu adalah orang-orang atau polisi Malaysia yang subscriber kita gitu sama Anton. Kita kena prank ya. Kaget sumpah. Ada polisi datang ke kita, dia bilang kaget. Tadi gimana? Enggak, aku kan sini. Ini polis katanya, mau dilihatin polis. Pakai bener. Polis abang memang bener polis. Kejalan kan. Kaget aku guys. Akhirnya mau ditangkap guys. Udah subscribernya Anton guys. Padahal di videoin, pengen tahu muka dia kayak gimana ketemu. Dan saya rasa memang nggak strict juga gitu. Mereka tuh nggak istilahnya, kalau kita bawa paspor, kalau kita semua datang dengan cara yang benar gitu ya, bawa segala persyaratan, mereka tuh baik gitu guys. Mereka malah siap berborak lah ya, berbincang dengan santai gitu, nggak ada ketegangan di situ. Jadi saya rasa gimana kitanya sih, kita sebagai warga pendatang, kita harus menjunjung tinggi adab atau adat tuan rumah di sana, terutama dalam hal ini adalah Malaysia gitu. Dan banyak yang keliru guys ya. Sebenarnya Adam Malaysia ini bukan polisi atau tentara ya. Jadi yang polisi dan tentara itu adalah orang yang mengemudinya itu tentara, yang di belakangnya itu polisi gitu. Jadi bukan Adam alisnya yang tentara guys ya. Ini banyak yang salah paham juga netizen Malaysia. Dan mungkin kita akan lihat nanti ke depan bagaimana perkembangan dari hal ini, karena PDRM dari Malaysia juga sudah memberikan sudah berkomunikasi dengan polisi di Indonesia. Kita lihat nantinya akan seperti apa, apakah akan ada sambutan baik dari kepolisian Indonesia juga, dan konsekuensinya apa, mungkin apakah ada permintaan maaf, hanya diminta permintaan maaf saja, klarifikasi segala macam, apakah ada tindakan lanjut seperti mungkin hukuman badan tadi yang kemarin kita maksud, ada penjara atau mungkin ada denda yang harus dibayarkan. Kita lihat nanti guys, dan saya rasa ini bisa jadi pelajaran buat semua orang. Dan jangan nunggu viral-viral gitu ya, maksud aku jangan nunggu semua hal viral baru diusut gitu. Nggak viral pun bisalah diusut gitu, jangan, karena udah berseliweran, udah banyak banget konten-konten yang fitnah Indonesia dan Malaysia segala macam lah, fitnah kedua negara gitu. Saya rasa ini juga sebagai efek jerak lah ya, kalau bisa guys, mungkin akan bisa meredam pergaduhan yang selama ini sering terjadi di media sosial gitu guys. Oke, mungkin saya juga sebagai warga negara Indonesia, saya mungkin bisa mewakili Adam Alis dan yang lain juga. Sebelum Adam Alis meminta maaf, saya juga meminta maaf guys ya, jika selama ini saudara saya Adam Alis sudah melakukan kesalahan. Saya mohon dibukakan pintu maafnya. Manusia tidak luput dari hilaf, dan mudah-mudahan Adam Alis juga setelah ini menjadi lebih baik lagi, dia lebih berhati-hati lagi. Ini juga bisa jadi pelajaran untuk public figure yang lain, agar bisa menjaga adab mereka di negara yang lain, dan bisa menjaga tutur kata ketika berbicara di halayak ramai gitu guys, di kawasan publik. Sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.